Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika untuk persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya, matematika kelas 9. Kali ini kita akan membahas untuk topik yang kedua, yaitu akar persamaan kuadrat. Nah, untuk membahas akar persamaan kuadrat, kita mesti memahami lebih dulu apa sih itu akar persamaan kuadrat itu. Jadi akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat ya, penyelesaian persamaan kuadrat, misalnya persamaan kuadrat ini dari ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, itu adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan itu bernilai 0. Artinya ruas kirinya 0 gitu. Maka nilai x tersebut yang membuat ruas kiri ini nilainya 0, itulah yang disebut dengan akar persamaan kuadrat tersebut gitu. Atau dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ini adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut gitu. Nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, untuk lebih memahaminya, coba diperhatikan permasalahan berikut ini. Selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Misalnya yang pertama ya, kita selidiki setiap pernyataan ini. Misalnya yang A, di sini disebutkan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16 sama 0 itu memiliki akar x1 nya sama dengan negatif 2, kemudian x2 nya sama dengan 8. Nah, untuk membuktikan kebenaran ini atau apakah kedua akar ini merupakan akar dari persamaan kuadrat ini, maka kita harus mensubstitusi setiap akar ini ke persamaan kuadrat. Nah, gitu. Misalnya yang pertama untuk x sama dengan 1 sama dengan negatif 2, kita substitusi ke persamaan kuadrat. Artinya nilai x-nya kita ganti dengan x1 ini. Misalnya yang pertama negatif 2 ya, kita ganti ya nilai x-nya, negatif 2 pangkat 2 dikurangi 10 kali x ya, berarti kali negatif ditambah 16. Nah, apakah nilainya 0? Jika dia nilainya 0, maka x1 sama dengan negatif 2 ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Kita coba, negatif 2 pangkat 2, 4 ya, 4, kemudian negatif 10 dikali negatif 2 adalah 12 ya, 10 dikali 2, 20 gitu ya, 20, kemudian ditambah 16. Nah, ini nilainya berapa nih? Nilainya 4 tambah 20, 24, ditambah dengan 16 menjadi 40. Nah, berarti dia tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan x yang kedua, x2 sama dengan 8. Nah, kita substitusi ke persamaan kuadrat. Berarti 8 pangkat 2 dikurangi 10 dikali 8 ditambah 16. 8 pangkat 2, 64. Kemudian 10 kali 8, 80 ya, 80 ditambah 16. Lalu ini kita
operasikan. 64 dikurangi 80 ditambah 16, nilainya berapa? Nah, kalau kita lihat nilainya ini negatif 16 ya, ditambah 16 0 gitu ya, 0. Nah ini ketika dia nilainya 0, maka inilah menjadi akar persamaan kuadratnya. Jadi yang X2 ini adalah akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0 gitu. Sementara itu yang ini akan merupakan akar persamaannya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita coba yang B ini. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Mempunyai akar X1 nya sama dengan negatif 7, kemudian X2 nya sama dengan 5. Nah, kita coba ya, kita coba satu persatu. Untuk X1 sama dengan negatif 7, nah, kita substitusi ke persamaan kuadratnya, berarti negatif 7 pangkat 2 gitu ya, kemudian ditambah dengan 2X, berarti 2 dikali negatif dikurangi 35. Nah, berapa nilainya nih? Negatif 7 pangkat 2, 49. Kemudian 2 dikali negatif 7, negatif 14. Dikurangi 35. Berapa nilainya? 49 dikurangi 14. Berapa nih? 35 dikurangi 35 sama dengan 0. Berarti X1 ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Kita coba yang X2. X2-nya sama dengan 5. Nah, lalu kita substitusi. Apakah dia nilainya 0? Yang pertama 5 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 dikali 5 gitu ya, 2X ya, 2. Kemudian dikurangi 35 sama dengan berapa gitu nilainya. Oke, 5 pangkat 2 25. Lalu 2 dikali 5 10 dikurangi 35. 25 ditambah 10 35 ya, dikurangi 35 sama dengan 0. Berarti kedua ini, akarnya ini adalah merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Sehingga X1 dan X2 nya merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini gitu. Kemudian yang C ya, kita langsung saja yang C. Yang C itu X1 nya sama dengan 1 per. Nah, kita coba substitusi ke persamaannya ya, ini persamaannya. Berarti 4 kali X pangkat 2, berarti 1 per 4 pangkat 2 gitu ya, 1 per 4 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 11 kali 1/4, 1 per 4. Kemudian dikurangi 3. Nah, berapa nilainya nih? 4 dikali 1/4 pangkat 2 menjadi 1 per 4 pangkat 2, 16. Ditambah ini 11 per 4 dikurangi 3. Nah, berapa nilainya? Ini disederhanakan ya, 4 per 16 menjadi 1 per 4. Kemudian ditambah dengan 11 per 4 dikurangi 3. Nah, berapa nilainya? Ini pecahan dengan penyebut sama, berarti ini tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 11 menjadi 12, dibagi 4
12 bagi 4, 3 ya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, artinya X1 sama dengan 1/4 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Karena dia menyebabkan ruas kiri bernilai 0. Kemudian yang kedua itu untuk X2-nya sama dengan 3. Nah, kita coba X2-nya sama dengan 3. Berapakah kita substitusi? 4 kali X pangkat 2 ditambah 11 kali 3 dikurangi 3 sama dengan berapa gitu. Oke. Kemudian ini kita kali 4 dikali 3 pangkat 2 9 ya. Ditambah 11 kali 3 33 dikurangi 3 gitu. Oke, 4 dikali 9 36 ditambah 33 dikurangi 3, ini nilainya sama dengan berapa nilainya? Kita tinggal jumlahkan ya, 36 ditambah 33 berarti 69. 69 dikurangi 3 menjadi 66. Artinya X2 sama dengan 3 ini bukan merupakan akar persamaan kuadrat ini. Ini bukan akarnya gitu. Jadi demikian untuk penjelasan akar persamaan kuadrat dari suatu persamaan kuadrat.